bagaimana seorang Rosakis, perempuan Korea yang sangat cantik, sangat cantik, bisa sampai ke Indonesia tuh bagaimana dan kenapa gitu loh. Oke, 신난다. 누가 이렇게 신나지? 하나, 둘, 셋. 자, 드디어. 근데 한 번만 섞어봐서 되겠다. 될 것 같은데? 그래? 고생했다 개봐야. 네, 시작하겠습니다. What is up teman-teman? Balik lagi bersama saya dengan Bang Korea dalam Geba FM Podcast. Dan hari ini bersama dengan Rosakis. Oke, welcome Rosakis. Tangannya aneh banget. Welcome Rosakis. Ternyata Rosakis ini sangat seru orangnya. Oh iya. Dan terima kasih udah diundang Dan ke rumahnya. Semua. Iya. Jadi ceritanya tuh sampai sekarang kita otak-atik gue otak-atik audionya, mic ini dan mic itu. Dan karena gue kan belum pengen keluarin terlalu banyak duit untuk podcast ya, tapi udah lumayan loh, udah lumayan banyak keluarin duit. Cukup banget, pro banget dibanding aku pakai HP sama kamera satu itu loh. Anyways, kita baru pertama kalinya ya, perdana kalinya ngajak Rosakis untuk Geba FM Podcast. Deg-degan banget. Welcome Rosakis. Apa kabar? Baik. Aku masih tegang banget. Ntar aku mau ditanyain ditanyain apa gitu. Tapi saya orangnya terbuka kok. Oke, apa saja akan dijawab. Punya anak berapa? Nggak ada sih. Belum ada. Jangan bohong. Itu ada di mana-mana mungkin. Apa di mana-mana? Ya jadi yang dalam hati gitu kan. Oh, dalam hati. Oke. Kita akan mulai dulu dengan mungkin bagaimana Rosakis dapat ke Indonesia ya. Iya, pasti banyak yang penasaran. Banyak banget yang penasaran. Dan tentunya pasti banyak yang tahu juga siapa Rosakis. Tapi kan bisa aja ya 1-2 orang yang nggak tahu gitu ya. Iya. Jadi untuk 1-2 orang itu yang tidak tahu dengan Rosakis. Lebih banyak yang nggak tahu sih. Enggak lah, masa sih. Udah banyak yang tahu kok. Ini TMI sedikit ya. Jadi too much information. Soalnya aku jujur di channel aku tuh aku lebih banyak komen-komen yang bilang, "Kak, kok bisa sih kamu pintar bahasa Korea?" Oh, berarti mereka belum tahu, belum ngerti gitu ya? Dikira kayak cici-cici Surabaya katanya. Oh, Surabaya. Kok kamu iso sih di Korea gitu? Lah iya, aku orang Korea gitu kan. Terus jawabnya gimana? Jawabnya, ya aku awalnya kan jawab semua, tapi karena terlalu banyak sekarang udah subscriber aku yang gantiin, jawabin gitu. Itulah kekuatan seorang YouTuber yang subscriber banyak. Oke, hari ini konsepnya agak beda ya, nggak di atas meja mic-nya ya. Ini kita pegang. Santai banget. Santai dan kita pegang, dan rumahnya Rosakis, waduh, serius deh teman-teman, gue pas datang tuh, gue kayak, ini perumahan biasa atau istana? Ya ampun. Bagaimana? Ini seluruhnya guys. Yang terlihat ini semuanya udah. Aduh. Apalagi ntar kalau siang-siang, gue kan datangnya malam ya. Iya. Malam. Kalau datang siang hari pastinya akan keren banget, waduh. Cahayanya. Dan kalau lagi lihat IG story-nya Rosakis pada siang hari atau pada pagi hari, mantap. Udah kemarin kayak gimana nanya, "Kak, ini rumahmu?" Lah kaget serius. Ini rumahmu. Gitu. Udah kayak di Pulau Jeju aja gitu. Di Pulau Jeju. Keren banget. Anyways, Okay. Karena banyak yang tidak tahu. Salah ngomong, bukan banyak, dikit. Karena masih ada yang tidak tahu, bisa jelaskan atau ceritakan. Dan gue sendiri pun kurang ngerti bagaimana seorang Rosakis, perempuan Korea yang sangat cantik, sangat cantik, bisa sampai ke Indonesia tuh bagaimana dan kenapa gitu loh. Jadi intinya kenapa gitu ya bisa ke Indonesia. Bagaimana? Gitu. Apakah jalan kaki? Apakah berenang gitu ya? Yang penting aku naik pesawat. Jadi gini, sebenarnya sih kan Rosa itu umurnya yang nggak terlalu muda gitu ya guys. Jadi tahun 90-an gitu deh ceritanya. Oke. Awalnya. Maksudnya lahir tahunnya 90-an? Oh enggak, lahirnya tahun 87. Oh, 87. Iya. Tapi tampangnya kayak 95, 97 gitu ya. Bisa aja sih. Aduh, di sini MC hostnya baik banget gak sih guys? Aduh. Oke, anyway. Jadi dulu papaku tuh waktu umur 20-an gitu kan, dia masih kerja kantoran gitu, dia sempat ke Indonesia gitu loh. Dia tuh sempat ke Indonesia, terus dia tuh kesan pertama di Indonesia tuh kayaknya orangnya ramah-ramah, terus suasana tuh santai, terus kalau untuk pendidikan anaknya itu kayaknya wah ini
the best gitu loh, terasa. Bagian apanya menurut Papa Rosakis? Sebenarnya kan mungkin Bung Korea juga tahu ya. Jadi kalau di Korea emang kalau dulu sih ya nggak separah sekarang, tapi kayak suasana pendidikan tuh terlalu menekan gitu loh. Jadi belajar tuh iya. Jadi anak-anak itu nggak ada kayak nantinya nggak ada kayak nostalgia waktu masih kecil itu ya main-main dengan misalnya ya kayak cacing atau pasir atau apa-apa tuh kayaknya kurang gitu loh di kota gitu kan. Betul banget. Jadi papaku lebih mementingkan kebahagiaan anak-anaknya gitu loh, masa kecilnya gitu kan. Nah terus papaku langsung ajak nantinya setelah nikah punya anak, dia benar-benar mewujudkan keinginan dia di Indonesia gitu. Jadi aku diajak gitu sekeluarga. Tahu gak mungkin bokap Rosakis lihat apa di Indonesia sampai kepikiran wah tempat ini bagus banget untuk mendidik anak-anak. Terutama dulu aku waktu masih kecil aku ada ini alergi kulit. Namanya atopi. Okay. Nah itu sangat mementingkan lingkungan ya, lingkungan yang bersih. Betul. Terus udara juga harus bersih. Betul. Gitu kan. Nah gitu terus pokoknya papa nggak tahu tertarik banget gitu loh sama Indonesia, sama orangnya. Terus makanannya juga cocok gitu kan. Ya udah papaku langsung wujudkan keinginannya dia gitu loh, langsung diajak semua ke sana. Tapi ternyata aku sama kokoku juga sangat cepat beradaptasi di sana gitu loh. Pada umur berapa ke Indonesianya? Aku waktu itu pas umur 6 tahun. Iya. Besarnya di mana sih? Besarnya di Bali. Oh, Bali. Iya. Bali terus? Habis gitu ya di Surabaya cuma sebentar sih. Aku kenapa ya? Kok lebih ingetnya ke Surabaya daripada Bali? Oh ya? Mungkin ya akhir-akhirnya sih di Surabaya. Tapi cuma karena di Bali aku cukup lama, jadi kalau aku sih walaupun sekarang udah balik dan waktu lebih besarnya di Surabaya, tapi aku masih lebih kayaknya terkesan dan ingatan aku tuh masih di Bali gitu. Kenal gak sama Sanidahe? Banyak yang nanya loh, Kak dari Bali, Kak kenal ya? Sebenarnya enggak sih. Iya, Sanidahe juga kan besarnya di Bali. Iya gak sih? Iya jujur kalau bener ya gini ya teman-teman, kalau di Indonesia gitu kan orang-orang Korea bisa berkumpul itu dengan ada kayak kumpulan gitu loh orang Korea kayak Hanin apa gitu kan. Tapi jujur sampai aku kelas 2 SMP aku di Bali, aku nggak pernah dengar nama orang tuanya atau namanya Sonidae dan ada orang anak Korea yang begini begitu tuh nggak pernah. Soalnya biasa kalau waktu aku tinggal di Bali itu kan bener-bener zamannya dulu kan. Jadi otomatis semua orang Korea hampir 90% tuh kenal. Di sana ada orang baru Korea datang sini gitu kan. Ada orang baru tuh masuk Bali gitu kan. Tapi yang karena nggak semua ya, mungkin aja aku nggak sampai kenal, tapi di kumpulan orang Korea yang aku kenal sih aku waktu itu belum sempat kenal Sonidae. Oke. Biasanya 90% kenal tapi mungkin ada beberapa kebetulan Sonidae termasuk 10% ya. Iya. Ya mungkin saja. Oke. Nah, terus kok bisa kepikiran Bali gitu loh? Kalau papa sih sebenarnya pertama katanya dia ke Jakarta. Cuma kalau waktu itu Jakarta tuh kayak terlalu kayak trafficnya, terus suasananya tuh masih terlalu kayak nggak beda dengan Korea gitu loh. Itu zaman kalau nggak salah ya 90-an awal. Iya itu zaman Sikomo lewat. Tahu nggak Sikomo? Nggak tahu. Sikomo lewat, makanya kemacetannya tuh wah parah banget. Aku kayak ya ampun. Tahu? Iya Sikomo. Ya ampun. Aku kira apa? Juga. Aku sampai pikiran serius. Ini adalah standar dari Bung Korea sendiri. Jadi gue mastiin kalau orang ini bener-bener lama tinggal di Indonesia atau enggak gitu. Kalau tahu sih Komo, wah ini beneran asli nih. Aku barusan Komo kok bukan kaleng-kaleng ini. Iya, aku kayaknya pernah dengar. Oh ya ampun. Itu sih Komo menjajah kota Jakarta. Jadinya macet. Iya, okay. Betul. Kalau gitu berapa lama tinggal di Bali dan berapa lama di Surabaya? Sebenarnya kalau di Bali lebih tepatnya 8,5 tahun. 8,5 tahun di Bali, oke. Terus kalau di Surabaya cuma 3,5 tahun. Berarti SMA-nya di Surabaya. Iya. Sampai SMP-nya di Bali. Kenapa bisa pindah ke Surabaya? Ya begitulah kehidupan anak kecil, nggak ada gimana ya, ikut papa aja gitu kan. Nggak punya kekuatan untuk ini ya, untuk decide bisa, ya. Iya, ikut bisnis papa gitu ada anak kecil. Mendingan mana? Bali atau Surabaya? Jujur gini ya.
Kalau Bali, aku ngerasa kayak kampung halaman aku. Terus kalau ke Surabaya, aku waktu itu ngerasa kayak Incheon gitu loh. Incheon? Dari pedesaan ke Incheon. Jadi kok, wah ini kok kota. Oh iya. Soalnya kalau dulu Bali perasaan kayak Jeju-do gitu loh. Bener-bener cuma ada beberapa tempat aja. Dan tempat kayak nonton bioskop juga ya cuma gak seberapa. Jadi kalau di Bali tuh bener-bener kayaknya alam banget, penuh dengan alam. Terus sepi tapi enak juga. Alamnya gitu dijaga. Kan kayak aman banget. Tapi cuma kalau di Bali kita mau jalan-jalan kemana itu kan jarang ada gedung. Jadi kalau malam-malam aku nggak berani keluar gitu sampai jam 9 malam lewat itu nggak ada. Terus kalau Surabaya kayaknya gedungnya lebih tinggi-tinggi. Kalau Bali kan nggak boleh lebih dari lantai 5. Oh iya? Itu ada ininya, kayak rulesnya gitu? Soalnya karena agama Hindu kan lebih banyak di Bali. Nah setahu aku sih secara agama nggak boleh lebih tingkat daripada itu kayak sawah gitu, nggak boleh. Jadi selain hotel dan beberapa gedung yang tertentu tidak diizinkan untuk membangun bangunan lebih dari 4 atau 5 gitu lantainya. Jadi sekolah pun cuma 4 baru pertama kali loh gue denger. Jadi kalau di Bali nggak ada yang tinggi banget gitu, nggak ada lantainya. Berarti kota Bali itu sangat sangat terpengaruhi oleh agama Hindu ya? Iya, terus adatnya atau tradisinya itu masih masih dijaga gitu kan, masih di keep. Jadi waktu kesan aku ke Surabaya itu, wah kok tinggi banget, kayak Galaxy Mall apa. Namanya Galaxy Mall. Iya. Samsung banget ya. Iya. Ini Surabaya emang dari dulu di invest GM Samsung gitu. kali. Kita manggil GM gitu. Jadi Bali kan kota Hindu ya. Bukan kota Hindu, tapi ya bisa dibilang kota Hindu nggak sih? Iya, kalau dari seluruh Indonesia di mana pulau yang paling banyak dengan agama Hindu sih itu sebenarnya. Bali. Oke. Selama di Bali apakah ada sesuatu yang shocking mungkin atau yang mengagetkan atau apalah yang paling mengesankan? Tapi jujur gini ya, aku tuh heran juga soalnya waktu di Bali aku nggak culture shock, nggak apa-apa. Tapi malah misalnya aku pindah ke Surabaya atau ke Korea baru aku sadar. Baru ngerti. Oh ternyata itu beda. Ternyata ini culture shock. Apa tuh? Jadi kayak gini kan, kalau di Bali itu ada hari raya Nyepi, itu biasa di bulan Maret, tapi tanggalnya berbeda-beda per tahun-tahun itu kan. Nah itu nggak boleh nyalain lampu, nggak boleh keluarin suara, rumah semua harus. Itu berapa jam atau seharian? Seharian. Nggak boleh nyalain lampu, nggak boleh keluar suara besar gitu, nggak boleh. Terus kalau nggak dijaga gimana? Ditangkap? Itu libur semua. Hari libur. Tapi kalau misalnya berisik atau nyalain lampu sendiri gitu ya rumahnya. Jadi kan gini ya, biasa kalau seperti aku tadi bilang kan di Bali belum ada apartemen gitu kan tinggi-tinggi kan, jadi perumahan kayak kompleks gitu dah. Jadi kalau biasa kita kan ada kamar yang di dalam, itu nggak apa-apa sih kita nyalain lampu. Tapi kalau benar-benar yang ada jendelanya keluar itu kita matiin lampunya kan. Kita ngomongnya ya cuma kayak gini-gini doang. Kalau kayak nyanyi-nyanyi. Ya, jadi pertanyaan gue tuh kalau misalnya pas hari itu nyalain lampu lah, berisik-berisik lah, itu diapain? Aku belum pernah lihat sih. Jadi aku nggak tahu sih. Tapi kalau di hotel diperbolehkan, jadi kita biasa ke hotel. Oh ya. Hari raya Nyepi kita main ke hotel gitu, nginep di hotel. Hokangse. Enak banget. Jadi kalau di hotel gitu diperbolehkan, diizinkan gitu kan. Jadi apakah ada mungkin hal lain yang sangat mengagetkan di Bali gitu lah ya? Kalau di Bali sebenarnya sih kalau sesudah balik maksudnya. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa juga. Tapi biasanya kan kalau kita pergi ke lingkungan baru, walaupun semuda 6 tahun gitu kan, ada yang mengesankan atau mengagetkan. Jadi sampai kalau Bali ini nggak bisa dilupakan. Gitu. Jadi sebenarnya sih kalau ini mungkin karena tahun 90-an ya guys, jadi bisa beda. Sekarang kalau teman-teman yang nonton dari Bali, nggak ada kayak gitu. Lu nggak ada kayak gitu di Bali gitu, nanti malah marah gitu kan. Ngibul lu. Iya, dulu mungkin karena itu kan seperti tadi aku bilang rumahnya kan perumahan kompleks gitu ya. Jadi di kamar mandi kan ada WC. Padahal rumah kita tuh lumayan lah bisa dikatakan modern. Papaku dia remodeling semua. Nah, itu ada tempat kita buang air kan. Nah, ada yang berenang di sana. Oh my gosh. Lumayan banyak tikus. Tikus.
tikusnya gini, hai. Dia dari bawah, hai. Dia naik gitu. Terus kita langsung tutup sih, nggak berani ya, masih kecil. Soalnya kita masih cuma sekecil gini, tapi tikusnya gede gini kan. Dia berenang atau kayak gimana. Terus ya waktu zaman itu kadang sih, yang nggak jarang sih, tapi kadang ada kecoa tuh gede, dia tuh terbang-terbang. Kalau kecoa gede mah di seluruh Indonesia satu, semua sama. Kecoa gede-gede ngelayang gitu ya, terbang-terbang. Oh iya, hai gitu kan. Iya, jadi kayak tikus itu juga. Terus kalau di Bali di perumahan kompleks itu banyak anjing liar. Oh iya. Kalau di Jakarta kan banyak kucing ya. Iya, banyak kucing. Anjing di Bali ada. Anjingnya gede-gede loh. Oh, serem dong. Kayak itu sih, kayak sebesar Doberman. Anjing liar kayak gitu, udah gitu kulitnya tuh warnanya kayak harimau gitu loh, patternnya. Mereka tuh keliling di jalan gitu kan. Tapi kalau malam-malam mereka tuh berkumpul gitu loh. Jadi aku naik sepeda pernah aku sampai nangis-nangis gitu. Oh, karena takut. Ya, mereka. Atau dikejar anjing pernah? Pernah. Digigit anjing pernah? Digigit enggak, dikejar. Oke. Digigit cowok pernah? Bahaya tadi. Oke, terus. Ya jadi kayak gitu sih. Jadi kalau selain itu sih ya mungkin nggak bisa dikatakan kayak culture shock sih, enggak. Oh, sampai culture shock enggak. Tapi ya beda iya gitu ya. Tapi kalau di Bali bener, aku kalau banding di Jakarta sama Surabaya, banjir itu jarang banget. Aku nggak pernah ngalamin. Jadi aku 8,5 tahun kan tinggal di Bali. Aku sumpah ngalami banjir itu nggak melebihi 5 jari aku. Selama 8 tahun tuh. Tapi jadi nggak sampai 5 kali? Iya. 4 kali pernah? Kayaknya sih ya 3-4 kali 3-4 kali. Dan juga kalau sekali banjir apakah parah atau ya paling sampai mungkin kaki? Nggak, paling di bawah lutut lah. Di bawah lutut. Di bawah lututnya segini atau segini? Beda loh. Segini sama begini beda. Di tengah. Oh, di tengah. Kalau Jakarta mah. Iya. Gua kan Jakarta 18 tahun, 2 tahun di Salatiga kan ya. 18 tahun di Jakarta kayaknya sering banget. Iya. Sekali macet ya. Aduh, mobil tuh sebenarnya jaraknya paling 30-40 menit. Jadi 3-4 jam di dalam mobil. Aku pernah ngalamin di Surabaya tuh. Oh ya? Padahal awalnya tuh nggak kebayang kalau banjir itu bisa air tuh masuk sampai mobil tuh enggak. Lah, emang mobil apaan? Enggak lah. Jadi kan kita kan awalnya macet gitu aja, terus tiba-tiba rintik-rintik hujan turun. Nah gitu semakin lama kok kayaknya di bawah bagian papan kakinya kok airnya masuk gitu. Aku nanya sama papa, ini apa? Papaku tenang, dia bilang banjir. Udah biasa ya? Papaku kan udah tahu. Terus papaku tiba-tiba nurun jendela. Terus ada anak-anak yang serbu kita, mobil kita gitu. Terus papaku bilang bantu gitu. Langsung didorong gitu kan. Tapi airnya sampai naik di tempat duduk aku, sampai pantatku basah. Gila. Di Surabaya. Itu gila banget. Padahal cuma itu 1 jam doang kan. Wow. Jadi aku shock banget. Jadi waktu di Bali aku nggak pernah ngalamin, tapi di Jakarta aku ngalamin. Di Surabaya aku ngalamin gitu. Pernah nggak di banjir gitu? Belum pernah. Aduh, enak itu ya? bagian paling seru. Belum sempat. Selama hidup di Indonesia itu bagian paling seru. Oh iya, tiba-tiba ada kayak sapi lewat, ada ayam lewat gitu kan? Bukan. Lu depan rumah lo, pagar lo tuh udah kebanjiran. Jadi udah nggak kelihatan mana lantainya. Langsung keluar, langsung berenang. Jadi bisa naik ke atap rumah gitu ya? Nggak sampai situ juga, gila. Oh iya, sorry. Nggak sampai situ juga. Jangan lebay dong. Lebay. Tak kira gitu kan. Oke. Berarti Bali 8,5 tahun, Surabaya 3,5 tahun. Berarti 12 tahun di Indonesia. Iya. Nah terus bisa mulai YouTube yang menargetkan, kita kan orang Korea ya? Iya. Kenapa bisa mulai YouTube dan kenapa bisa mulai target Indonesia? Lah gini kan, kok kayaknya ngomong-ngomong terus kayak orang bener-bener kuno gitu sih. Jadi kan aku kan pulang dari. Enggak kok, orang nggak terlalu kuno. Oh ya, oke. Jadi sangat aku modern dan sangat cantik. Ya, asal cantik semuanya bagus lah ya. Ya, thank you. Jadi aku balik Korea tuh akhiran tahun 2005. Itu kan 16 tahun lalu. Betul. Jadi bisa dikatakan cukup lama. Nah, bener-bener guys, kayak 15 tahun lalu tuh di Korea pun jarang ya, dan juga susah mau nemuin teman Indonesia juga susah banget.
Jadi hanya di beberapa tempat kayak Ansal atau tempat-tempat banyak teman-teman yang bekerja TKI saja yang ada teman-teman Indonesia. Jadi kalau di Seoul seperti sekarang kan kita ke jalan mana aja, di Myeongdong, di apa-apa banyak sekali nemuin teman-teman yang pakai bahasa Indonesia kan. Sampai aku kaget banget. Tapi dulu nggak sebanyak itu. Nah terus aku kangen sama teman-teman Indonesia juga waktu itu ya, zaman-zamannya belum banyak platform untuk social network yang seperti sekarang kayak IG ataupun kayak YouTube, dan itu belum. Jadi masih zaman-zaman 2G. Pernah dengerin ini nggak, Friendster? Belum. Friendster nggak pernah. Baru pertama kali nih. Iya. Friendster dulunya tuh semacam Facebooknya zaman dulu. Gitu. Sekarang udah bangkrut mereka, udah menghilang. Udah menghilang dari muka bumi. Gitu. Anyways, jadi karena nggak ada, jadi gimana? Cari sendiri gitu. Jadi di jalan, apakah Anda orang Indonesia? Anda orang Indonesia? Selamat pagi. Jadi selama beberapa tahun tuh, jadi kerinduan aku terhadap Indonesia tuh sangat mendalam gitu loh. Jadi kadang aku nangis juga, soalnya kan karena aku sampai nangis. Iya, soalnya kan aku setelah dewasa di Korea ya, teman-teman di Korea ya, lantas semua orang-orang yang jadi kenal di pekerjaan di kantor atau apa kan. Jadi nggak ada kayak apa ya, bisa berkomunikasi lebih dalam seperti teman-teman sekolah gitu loh. Jadi kalau misalnya kadang kalau aku sedih atau apa kan, biasa kita ngobrol sama teman-teman yang dekat. Tapi kalau teman-teman di kantor ya mah nggak sampai gitu. Terus semakin lama aku semakin kangen ke Indonesia. Tapi tahu jangan kan? Jangan nangis. Nah terus mungkin Gebo juga tahu kalau gue nggak tahu. Oh nggak tahu. Belum ngomong. Ya ampun. Apa. Jadi kalau di Korea kerja kantoran itu kita mau ngambil cuti walaupun sudah ditambah weekend, susah ngambil lebih dari 5 hari nggak sih? Realitanya gitu kan. Kecuali punya bisnis sendiri gitu. Jadi aku mau ngambil cuti lebih dari 4-5 hari nggak sanggup. Jadi ya otomatis mau ke Indonesia juga biaya nggak murah gitu kan. Biasa tiket pesawat juga ya minimal biasa dari 9 juta rupiah gitu. Jadi untuk orang kerja kantoran gajiku juga nggak seberapa, ngambil cuti cuma 4-5 hari untuk ke Indonesia. Aduh, keberatan ya? Keberatan banget sih. Jadi sampai aku umur 29 tahun ya kalau nggak salah, aku selama 9 tahun aku nggak ke Indonesia. Nabung terus. Jadi rindu Indonesia, orang Indonesia, makanan Indonesia. Terus kadang aku ya sempat ke Busan sampai cari makanan Indonesia, tahu nggak sih? Sekarang udah banyak ya di Seoul. Di Jakarta ya. Jakarta Seoul. Gimana sih? Jakarta mah banyak. Iya, di Seoul sekarang banyak, tapi dulu nggak ada. Harus ke Daegu, Busan. Demi makan bakso, guys, aku ke sana. Nah, setelah itu ya udah aku bolak-balik ke Indonesia kan, yang udah umurnya ya 20-an lebih ya, jadi kan udah nabung gitu ya sesekali aku ke Indonesia nengok temen aku, reunian gitu. Nah setelah itu kayaknya baliknya ke Surabaya? Enggak sih, lebih ke Bali sih sebenarnya. Jadi malah aku sekarang malah lebih pengen, di Korea pun aku pengen bahasa Indonesia, gimana caranya. Nah dari itu aku nyari kerjaan bahasa Indonesia, terus gimana caranya mau bisa bahasa Indonesia dan lain-lain. Terus tiba-tiba suatu hari mendadak kokoku bilang, coba aja lo YouTube gitu. Terus sumpah aku bener-bener orangnya kuno, nggak tahu pakai HP itu cuma telepon sama message aja, aku nggak tahu aplikasi apa. Kokoku bilang YouTube itu apa gitu. Terus aku bilang, kamu tuh gimana sih, masih orangnya muda kok nggak tahu bla 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 bla. Terus kakakku bilang, ya udah coba. Lu kayaknya orangnya tipe-tipe ini ya, nggak suka update tentang teknologi. Oh enggak, bukannya kayak gitu. Terus? Cuma hobinya makan, taunya makan doang. Oke, karena hobinya makan nggak mungkin ngerasa nggak ada perlunya ikut-ikutan tren kali ya. Jadi juga di sekitar aku teman-temannya mungkin sama ya kayak aku. Mereka juga nggak ada yang kenal. Oke. Terus ya udah aku yang dia rekomendasiin, ini ada youtuber Indonesia kayaknya juga ada, coba aja lo nanti buat channel kamu pasti ada yang nonton gitu. Tapi aku nggak kebayang, masa sih aku buat konten ada yang nonton? Emang orang itu nggak ada kerjaan apa gitu kan? Masa ada? Terus besoknya aku langsung dicobain sama kokoku. Udah, itu kameraku udah 7-8 tahun lagi ya. Kokoku bilang, ya udah coba rekam. Pertama kali aku syuting, konten yang pertama aku rekam sebanyak 19 kali. 19 kali? Iya. Take 1. Salah.
take. Halo teman-teman. Salah. Take 2. Sampai 3 hari. Soalnya aku grogi banget gitu kan, tegang. Jadi aku nggak bisa natap kamera sendiri, jadi matanya gini-gini. Halo, nama aku Rosakis. Seharusnya gitu. konsep-konsep kayak gitu dilanjuti biar sampai sekarang juga kalau nyapa tuh halo saya Rosakis. Kayak orang kesurupan gitu loh. Halo gitu. Oke. Nah, terus itu. bisa karena kakak. Iya, kakak laki-laki bisa. Berarti keluarganya ada kakak laki-laki 1? Cuma 1 aja. 1. Oh, berarti 2 bersaudara ya? Karena kakak bisa mulai YouTube. Dan sekarang selain YouTube ngapain aja? Jadi setelah YouTube otomatis aku jadi kayaknya gimana ya, lebih pede gitu loh tentang bahasa Indonesia. Soalnya kan jujur aku dulu kalau misalnya denger berita masih bisa, aku ngerti. Tapi kalau mau speaking itu kayaknya masih lebih kaku, nggak percaya diri, nggak pede. Tapi setelah aku mulai YouTube jadi aku lebih pede. Terus banyak dukungan-dukungan dari komen-komen gitu kan. Jadi ya udah deh. Jadi self esteem naik juga. Iya gitu. Habis gitu ya syukur juga ya, puji Tuhan aku dapat banyak anjuran kerja tentang bahasa Indonesia dari YouTube. Iya. Wow. Melalui YouTube. Jadi gitu. YouTube menjadi semacam CV ya? Iya, benar. Wow. Jadi karena YouTube aku bisa jadi guru bahasa juga di Academy. Soalnya banyak yang email, saya melihat Anda di YouTube tapi pelafalan Anda itu bagus gitu. Tapi bisa nggak menjadi sebagai guru di akademi kami gitu. Tapi jujur pertama aku nolak semua, soalnya ini bukannya karena aku sombong apa gimana ya, tapi aku kayaknya kalau mengajar orang sesuatu itu kan harus dengan gimana ya, tanggung jawab juga, harus ada benar-benar ilmu yang benar-benar, ya kan. Jadi aku kayaknya pertama nggak berani. Tapi semakin lama ya udah deh, kalau aku bisa kasih bantuan untuk teman-teman yang pengen belajar bahasa Korea ya apa boleh buat, aku belajar gitu. Terus aku sambil belajar aku siap kelas atau kurikulum, ya udah jadi sampai sekarang udah 3 tahun kan gitu. Mantap. Reaksi macam apa itu? Malu tapi bangga gitu deh. Oke. Itu namanya malga. Iya, malu bangga. Malu. Oke. Berarti para penonton Rosakis sudah tahu. Para Rovers jadi nama penonton Rosakis Rovers. Kalau Bung Korea kan teman-teman. Teman-teman and Rovers. Oke. Jadi Rovers ini udah pada tahu nama asli. Oh iya, kalau yang dari dulu mereka sudah tahu, jadi mereka sudah tahu semua biodata tentang aku dan kenapa nama channel aku Rosakis itu mereka sudah tahu semua. Oke. Nama Koreanya apa? Kim I Sel. Yeah. Oke. Kimnya dari mana nih? Kim mana nih? Kim kok tiba-tiba aku lupa bahasa Korea sih. 잠깐만. 나 어디 김이지? 왜 갑자기 까먹었지? 김해 김씨일걸요? 김해? 김해 김씨일걸요? 나도 김해 김씨인 것 같은데. Gimana sih? Gak tahu, kita nggak tahu marga kita dari mana nih. Jadi kalau di Korea tuh semua marga tuh ada kayak ini ya, nenek moyangnya ada gitu loh. Iya, jadi Mr. Kim dari Kim daerah mana? Dari Surabaya apa dari Kalimantan? Ada Kimhae, ada Jeju, banyak lah. Jadi tapi kalau orang asing ataupun orang Indonesia, kalau orang Korea semuanya namanya Kim Park Lee. Kim Park Lee gitu. Ada Choi. Oh iya Choi. Tapi kayaknya paling banyak Kim Park Lee ya. Iya benar. Anyways, jadi teman-teman atau Rovers, tolong diingatkan kalau di Korea marganya kalau sama itu bukan artinya mereka sama gitu. Iya beda. Iya beda saudara. Nenek moyang gitu. Iya. Berarti sekarang sebagai YouTuber dan sebagai guru bahasa dan interpreter. Interpreter ngapain? Translate bahasa. Translate dari bahasa kemana aja nih? Kedua-duanya sih jadi kalau ada buyer Indonesia, terus ada dari pihak Korea gitu kan, untuk conference gitu kan. Jadi untuk conference ya medical ataupun IT dan yang lain-lainnya, aku menjadi interpreter untuk dari bahasa Indonesia ke Korea dan dari Korea bahasa Indonesia langsung. Oh iya. Secara langsung. 동시 통역. Waduh, mantap. Boleh dites? Jangan. Bercanda. Berarti kesehariannya itu sangat sibuk ya? Ya, karena freelancer mungkin bisa dikatakan kalau sibuk tuh sibuknya minta ampun. Terus kalau tiba-tiba acara batal, tiba-tiba senggang gitu. I see. Jadi kalau aku sih gimana ya? Jadi kalau sebagai freelancer itu biasa kalau yang paling susah itu makan nggak teratur, tidur juga
kalau misalnya tiba-tiba sibuk gitu kan harus begadang gitu kan. Jadi jam bangun tidur ataupun tidur itu ya selalu beda. Jadi kayaknya kalau kesehatan sih lebih kurang baik dibandingkan dulu kerja kantoran gitu. Kesehatan kurang baik tapi cuan lebih banyak. Cuan, mana C-nya? Cuan. Bisa dirasakan kurang peduli gitu kan. Nanti doinya marah. Apalagi para wanita-wanita ingin dikasih gitu lah ya. Iya kan, pingin mengecek apakah dia masih peduli sama aku bangun apa enggak, aku makan apa enggak.